Hai, perkenalkan ini adalah Ecloud.id, platform aplikasi builder di mana teman-teman dapat membuat berbagai macam aplikasi dengan memanfaatkan fitur dan komponen-komponen yang disediakan. Berikut cara daftarnya. Pada browser buka halaman web Ecloud.id, isi nama domain aplikasi yang ingin Anda buat, kemudian klik Create. Di sini kita akan mendaftarkan menggunakan email Google Anda, klik Sign Up with Google, pilih akun Google Anda, setelah itu isi password baru yang digunakan untuk login pada Ecloud.id. Kemudian klik Register. Jika domain Anda sudah ada yang gunakan, disarankan untuk memilih domain lain. Jika berhasil mendaftar, secara otomatis akan diarahkan ke halaman login konsol, masukkan email Anda dan password, kemudian klik login. Selamat! Anda sudah terdaftar di Ecloud.id. Untuk membuat aplikasi pertama, Anda klik menu Project, klik Add untuk membuat project. Isi role name, kemudian klik Submit. Setelah project jadi, kita siapkan tabel pada database yang nantinya digunakan pada aplikasi kita. Contoh kita ingin membuat aplikasi untuk mencatat surat masuk, maka kita buat tabel dengan nama surat masuk, kemudian klik Submit. Selanjutnya, kita menambahkan kolom yang digunakan pada tabel surat masuk, seperti tanggal, perihal, nama pengirim, isi surat, dan file. Dan jangan lupa kolom yang ditambahkan disesuaikan dengan tipe kolom. Kembali ke menu Project. Klik pada project yang kita buat di awal. Di sini kita dapat menyesuaikan daftar menu pada project aplikasi kita. Pada sisi kanan layar terdapat menu yang dapat ditambahkan. Jika belum ada, kita dapat membuat baru dengan cara klik Create Page. Isi nama halaman, tipe halaman, dan label halaman. Kemudian klik Submit. Page atau halaman yang sudah kita buat, klik dan drag ke bagian menu dari aplikasi kita. Selanjutnya klik kanan pada menu tersebut, pilih Edit Page. Di sini kita dapat mengatur komponen-komponen yang akan kita gunakan pada halaman. Di sisi kanan, terdapat komponen yang disediakan. Untuk menggunakan tarik komponen ke layer, untuk mengatur komponen klik kanan pada komponen pilih Properties. Maka Anda dapat mengatur properties komponen tersebut pada sisi kanan layar. Untuk menambah layar, klik ikon plus layer. Untuk menampilkan tabel, kita tambahkan komponen tabel ke layar halaman. Klik kanan komponen pilih Properties. Atur Properties. Pilih tabel surat masuk, pilih kolom yang ingin ditampilkan, pilih kolom pencarian, pilih permission, edit, dan delete, kemudian save. Untuk melihat tampilan komponen, klik preview. Sekarang kita uji pada UI menu. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan? Sampai di sini kita sudah dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data surat masuk. Tapi ada yang masih kurang, kita tidak dapat melihat isi file yang diupload pada surat masuk. Maka dari itu, kita dapat membuat halaman baru untuk menampilkan isi dari file yang diupload. Klik New Page. Isi nama halaman, pada tipe halaman pilih Subpage. Isi label halaman, kemudian Submit. Selanjutnya, kita akan menambahkan halaman tadi pada komponen tabel surat masuk pada item option page. Pilih page yang dibuat tadi, klik ikon tambah, kemudian save. Jika di preview, page tadi sudah tampil pada data tabel surat masuk. Selanjutnya mengatur komponen-komponen pada halaman detail surat. Buka properties komponen tabel surat masuk.
Klik Pack Detail Surat. Pada halaman detail surat, saya ingin menampilkan lampiran file yang dapat di-preview dan ada form edit untuk mengubah surat masuk. Maka komponen yang kita butuhkan adalah komponen file dan komponen forum dan komponen label untuk teks di atas halaman. Pada komponen form, pilih tabel surat masuk, kemudian pilih kolom yang dapat diedit. Pada bagian properti, after submit, saya ingin setelah disimpan, kembali ke halaman surat masuk, properti sub ID, after submit ambil ID dari index. ID index dapat Anda lihat di UI menu. Selanjutnya menambahkan komponen file, pilih tabel surat masuk. Pada properti, kondisi masukkan name bebas. Kemudian, masukkan kondisi. Untuk pembahasan kondisi kita bahasa detailnya di video khusus. Masukkan nama kolom dari file. Gunakan huruf besar untuk nama kolom. Pilih tipe file yang digunakan untuk upload file. Sekarang file sudah dapat di-preview. Tapi ada sedikit kendala, panjang dari preview file terlalu pendek. Untuk itu, kita dapat mengatur tampilan komponen dengan cara klik kanan pada komponen file, pilih desain. Atur dan sesuaikan properti desain dengan menambah panjang menggunakan kelas Tailwind. Jika Anda tidak mahir menggunakan desain dan Tailwind class, Anda dapat menggunakan template di setiap komponen-komponen yang disediakan. Untuk melihat tampilan aplikasi secara penuh, Anda bisa klik tombol Full View. Anda juga dapat mengatur ID awal untuk setiap menu. Untuk menyesuaikan kondisi di setiap halaman, dengan cara klik kanan pilih Setting Pack, masukkan pajak ID, Anda dapat menggunakan ID dari variabel, di antaranya username, role, pajak ID, dan lainnya. Jika sudah selesai, dan kita siap untuk merilis aplikasi kita, klik menu rilis yang ada di beranda. Di sini kita dapat melihat ringkasan dari aplikasi yang kita kembangkan. Untuk data user, kita dapat menambahkannya nanti setelah merilis aplikasi. Selanjutnya menambahkan user. Klik menu pengguna atau user. Klik add user. Pilih nama role project yang kita buat. Isi nama user, username, dan password user. Kemudian submit. Pengguna atau user yang sudah kita tambahkan dapat login di halaman domain yang sudah kita buat di awal.
Di sini kita lihat data dari tabel surat masuk masih kosong. Jadi ada 2 database pada aplikasi Anda, database dummy dan database real. Database yang Anda gunakan saat pengembangan ada database dummy, jadi apapun yang Anda isi saat pengembangan tidak akan berpengaruh dengan database real pada aplikasi. Jika ada yang tidak sesuai dengan aplikasi Anda dapat mengaturnya kembali pada konsol pengembang, sekalian kita ingin mengubah logo dan nama aplikasi. Terakhir, Anda dapat menggunakan template aplikasi yang sudah ada tanpa harus membuat aplikasi dari awal.